Pernahkah kamu merasa Indonesia seperti berlari kencang, tapi tak pernah benar-benar sampai? Setiap hari kita mendengar berita tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan bonus demografi. Namun di saat yang sama kita juga melihat harga barang mahal di wilayah timur, akses pendidikan yang timpang, dan pembangunan yang terasa berat sebelah. Lalu muncul satu pertanyaan lama yang terus diulang. Kenapa Indonesia sulit maju? Banyak orang buru-buru menunjuk satu tersangka klasik, geografi. Negara kepulauan, kata mereka. Terlalu banyak pulau, terlalu luas, terlalu sulit diatur. Seolah-olah sejak awal peta Indonesia memang sudah menuliskan takdir keterlambatan. Tapi mari kita berhenti sejenak, mari kita buka peta itu perlahan. Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau yang terpisah oleh laut. Ia adalah simpul raksasa di antara dua samudra dan dua benua. Letaknya bukan di pinggir dunia, tapi tepat di jalur lalu lintas global. Tempat kapal dagang, energi, dan kepentingan politik saling bersilangan. Dalam logika geopolitik, posisi seperti ini bukan kutukan. Ini hadiah besar. Lalu kenapa hasilnya terasa belum sepadan? Masalahnya mungkin bukan pada peta itu sendiri, melainkan cara kita membacanya. Selama puluhan tahun pembangunan Indonesia cenderung memusat, bukan mengikuti bentuk kepulauan tapi melawannya. Jawa menjadi mesin utama, sementara pulau-pulau lain sering diposisikan sebagai pelengkap. Akibatnya, laut yang seharusnya menjadi penghubung justru terasa seperti jurang pemisah. Di negara kepulauan ideal, laut adalah jalan raya. Di Indonesia, laut sering diperlakukan seperti hambatan. Inilah sebab mengapa logistik menjadi mahal. Mengapa harga semen di Papua bisa berkali-kali lipat dibanding di Jawa. Bukan semata karena jarak, tapi karena sistem transportasi dan distribusi. Kita belum benar-benar dirancang untuk negara maritim. Kita membangun pelabuhan tapi belum sepenuhnya membangun ekosistemnya. Kita punya kapal, tapi belum menjadikan laut sebagai pusat perencanaan. Geografi lalu dijadikan kambing hitam, padahal yang belum maksimal adalah strategi. Ironisnya, justru di balik keterpisahan pulau-pulau itu tersimpan kekuatan besar. Setiap wilayah memiliki karakter, sumber daya, dan potensi yang berbeda. Jika dikelola dengan pendekatan seragam, hasilnya pincang. Namun jika diperlakukan sebagai jaringan wilayah yang saling melengkapi, Indonesia bisa menjadi mesin ekonomi yang jauh lebih lentur dan tahan krisis. Lihat negara-negara yang berhasil memanfaatkan keterbatasan geografisnya. Mereka tidak mengeluh tentang bentuk wilayah, tapi menyesuaikan kebijakan dengan realitas alam. Indonesia seringkali melakukan kebalikannya, memaksakan satu model untuk semua pulau, lalu heran ketika hasilnya tidak merata. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih jujur bukanlah kenapa Indonesia sulit maju, melainkan apakah kita sudah benar-benar membangun Indonesia sesuai dengan bentuknya? Peta tidak pernah berbohong. Ya, kalian menunggu untuk dipahami. Dan selama kita terus menyalahkan geografi tanpa mengubah cara berpikir, peluang akan tetap terlihat seperti masalah. Sekarang, setelah melihat peta Indonesia dengan cara berbeda, menurutmu apakah yang selama ini menghambat kemajuan Indonesia benar-benar letak wilayahnya atau cara kita mengelolanya?